إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita ayat yang 52 dari surat Al-A'raf. Semoga ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin ya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya mohon maaf nanti tidak bisa sholat jamaah di sini. Mohon Mas Tommy mengimami. Saya ditunggu teman-teman untuk takziah bareng-bareng. Ada yang kesusahan, ibunya meninggal, salah satu pengurus takbir. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum, walaqad dan sungguh benar-benar, ji'nahum telah kami datangkan kepada mereka penduduk Mekah bikitabin dengan kitab yaitu Al-Quran. Fassalnahu telah kami jelaskannya berulang-ulang, ala ilmin berdasarkan ilmu. Hudan Al-Quran itu sebagai petunjuk, warahmatan dan rahmat, liqaumin bagi kaum yu'minuna mereka mau beriman. Ay walaqad ji'na ahla Makkah bi kitabin wal Qur'anul azim. Jadi benar-benar Al-Quran ini telah kami turunkan kepada mereka penduduk Mekah. Dan tidak hanya kami turunkan ayatnya saja, fassalnahu, kami jelaskan pula penjelasan ayat yang dimaksud itu lewat lisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang dijelaskan itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan mereka. Dan Al-Quran itu tidak hanya berdasarkan ilmu, mengandung hidayah, petunjuk, warahmatan dan rahmat liqaumin yu'minun. Makanya karena Al-Quran itu
sudah dijelaskan berdasarkan ilmunya Allah, dan di situ ada petunjuk, di situ ada rahmat. Maka jikalau kepengen mendapat hidayah dari Al-Quran, berarti dia harus mau memahami Al-Quran itu, mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Jika mereka orang-orang Mekah itu tetap dalam kesombongannya, tidak mau menerima dan bahkan mendustakan, maka selamanya pun mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Liqaumin yu'minun, petunjuk bagi orang-orang yang mau beriman. Yang tidak mau beriman ya tetap tidak mendapatkan petunjuk. Nah, makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu walaupun pamannya Rasul dan setiap hari bersama Rasul, ketemu Rasul, setiap hari dibacakan Al-Quran, ya tetap saja dia sudah tidak ada niatan untuk beriman. Gitu. Nah, bagi orang yang ketika dibacakan Al-Quran terus dia mau menerima, terus memahaminya, maka dia pasti akan beriman. Gitu. Hal yanduruna, tidaklah mereka menunggu illa ta'wilahu, kecuali kesudahannya Al-Quran atau kecuali bukti kebenaran Al-Quran yang akan ditunggu oleh mereka. Kapan itu mereka? Yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika pada hari datang ta'wiluhu, bukti kebenaran Al-Quran. Kapan bukti kebenaran Al-Quran itu datang? Maksudnya itu mereka bisa membuktikan bahwa janji-janji Allah itu ternyata benar. Itu kapan? Ya saat datangnya hari kiamat, di mana mereka saat hidup itu beberapa ayat pun diberikan, mereka tetap mengingkari dan mendustakan. Maka tunggu takwilnya, bukti kebenaran Al-Quran yang didustakan itu betul-betul akan datang kepada mereka. Saat bukti Al-Quran itu datang kepada mereka, yaqulu, berkata alladzina, orang-orang yang nasuhu, yang dulu melupakannya, mendustakannya, min qablu, dari sebelumnya. Ketika di dunia mereka mendustakan, baru dia sadar dan mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh benar-benar telah datang utusan-utusan Tuhan kami dengan hak, dengan benar, tapi kami mendustakannya. Baru sadar. Fahallana min syufa'a, maka apakah ada bagi kami min syufa'a, dari penolong-penolong, yasfa'u, yang mereka memberikan pertolongan lana kepada kami. Apakah ada rasul-rasul dulu yang sekarang bisa memberikan syafaat kepada kami? Au nuraddu, atau kami dikembalikan ke dunia lagi, fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal, maka kami akan beramal, akan melakukan selain yang tidak kami lakukan, selain yang kami lakukan ketika di dunia. Kami akan beriman, gitu ya. Kami akan bertakwa, kami akan bersedekah, kami akan mengikuti perintahnya, begitu. Maka omongan seperti itu pastinya tidak akan terjadi. Maka dijawab oleh Allah, qad khasiru anfusahum, sungguh benar-benar telah merugi anfusahum, diri-diri mereka sendiri, wa dhalla, dan telah sirna anhum, dari mereka, maka nu yaftarun, apa yang dulu mereka ada-adakan. Sirna semuanya. Patung-patung yang mereka sembah katanya bisa memberikan pertolongan, sudah tidak berguna lagi. Orang-orang dulu, para pembesar-pembesar kafir yang mengajak kepada kekafiran dan tidak mau menerima kebenaran, sudah tidak berguna lagi. Maka penyesalan tinggal penyesalan. Dan ini semuanya sudah diberitahukan pada mereka.
Begitulah kesudahan dari orang-orang kafir yang mereka tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, Allahu adalah Allah, alladzi zat yang khalaqas samawati, telah menciptakan semesta langit ini, wal ardo, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Ini ada beberapa penafsiran, Pak. 6 hari itu ada yang mengartikan 6 tahap. 6 hari itu ada yang mengartikan 6 masa, seperti itu ya. Summa, kemudian istawa, Allah itu bersemayam alal arsy, di atas ars. Ars itu kalau kita terjemahkan itu singgah sana. Yushi, dia menutupkan al-laila, malam, an-nahara, kepada siang. Yatlubuhu, yang mengikutinya, hasisan, dengan cepat. Wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan rembulan, wan nujuma, dan bintang-bintang, musakhkharatin, yang dikendalikan, ditundukkan, bi amrihi, dengan perintah-perintah Allah. Ala, ingatlah, lahu, hanya baginya, al khalqu, semua makhluk ciptaannya, wal amru, dan perintah. Tabaraka, maha suci, Allahu, Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maka setelah orang-orang kafir Mekah itu tidak mempercayai dengan kebenaran Al-Quran, Allah memberitahukan, menginformasikan kepada mereka akan ciptaan Allah di semesta langit dan bumi ini. Di mana Allah itu membuat langit dan bumi ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari, 6 masa atau 6 tahap. Itu, Pak. Di dalam tafsir disebutkan, andaikan Allah itu menciptakan langit dan bumi itu seperti Allah menciptakan Nabi Adam, tanah diemplek-emplek, kun, jadilah kamu Adam, langsung jadi bleger Nabi Adam. Andaikan Allah menciptakan bumi dan langit itu dengan kalimat kun fayakun, Allah pun juga mampu. Tapi kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi kok pakai kalimat 6 hari atau 6 masa atau 6 tahap? Di situ ada litarbiyah lil ibadi. Allah kepengen memberikan pembelajaran, pendidikan kepada hambanya, bahwa membuat sesuatu itu butuh proses, butuh tahap. Begitu, Pak. Itu tujuannya Allah berfirman membuat langit dan bumi ini dalam 6 masa atau 6 hari. Ya, 6 hari itu hitungannya adalah hari akhirat, Pak. Hari akhirat. Kalau hitungannya hari akhirat, 1 hari dunia sama dengan 1000 tahun. Berarti 6 hari berapa? 6 tahun, gitu ya. Nah, itu. Maka banyak ulama-ulama mufassir yang mengatakan bahwa itu 6 masa atau 6 tahap, gitu. Ya, begini-begini ini berita gaib, Pak. Semua orang tidak bisa mengetahui dengan persis itu. Ya, para mufassir itu juga manusia, artinya juga ya dengan segala analisa, maka beliau menulis dalam tafsir-tafsirnya itu seperti itu. Ada yang mengartikan 6 masa, ada yang mengartikan 6 tahap, ada yang mengartikan tetap hari, tapi hitungannya hari akhirat, begitu loh. Ya, hitungannya tetap hari akhirat. Lah, kenapa Allah dengan kalimat kun aja bisa kok adek perlu 6 hari atau 6 masa? Itu tadi untuk memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada hambanya bahwa dalam membuat sesuatu itu butuh proses, butuh tahapan. Begitu, Pak. Ya. Terus kemudian tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Bersemayam di arsy ini kalau kita artikan secara ya wis apa adanya, arti itu
maka Allah itu duduk di atas kursi singgasana kayak kerajaan begitu kan. Nah, itu juga banyak ulama-ulama tafsir yang mentakwil dengan kalimat ini. Ya, banyak ulama-ulama tafsir itu yang mentakwil kalimat tsummastawa alal arsy ini. Ya. Satu ulama tafsir mengatakan, kalau Allah itu duduk di atas arsy seperti manusia, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Nah, kan begitu. Padahal laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak bisa menyerupai, tidak bisa diserupakan dengan makhluk ciptaannya apapun. Begitu. Nah, apa itu komprominya bagaimana? Ya, komprominya bagaimana? Ulama-ulama tafsir akhirnya mengkompromikan bahwa Allah itu bersemayam di arsy, maksudnya ya tetap bersemayam di arsy, tapi kita tidak tahu persis. Yang jelas tidak seperti manusia yang duduk di atas singgah kursi kerajaan. Yang jelas tidak seperti itu. Ya. Jadi Allah itu punya kursi, punya singgasana, punya kerajaan, tapi tidak seperti itu maksudnya. Tidak seperti singgasananya para kerajaan-kerajaan itu. Berbeda, pastinya begitu. Ini namanya ayat-ayat mutasyabihat, Pak. Ayat-ayat yang serupa. Ya, ayat-ayat yang serupa. Gitu. Jadi itu dalam mengartikan ayat-ayat yang serupa itu. Makanya waqala al-Qurtubi di sini lam yungkiru ahadun minas salafus sholeh, tidaklah mengingkari salah seorang di antara salafus sholeh annahu, bahwa sungguhnya Allah istawa ala arsyihi, bahwa Allah itu bersemayam di atas arasnya hakikatan, pada hakikatnya ya di atas aras. Wa innama gitu ya, wa innama jahilu kaifiyatul istiwa, akan tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya Allah duduk di atas singgasana kerajaannya itu. Tidak seperti duduknya manusia atau kerajaan yang duduk di kursi singgasana itu. Kan begitu. Wa innama jahilu kaifiyatal istiwa, akan tapi mereka tidak tahu kaifiyatal istiwa. Kaifiyah itu ya apa bentuke, ya apa carane gitu. Fa innahu la tu'lam haqiqatahu, maka hal itu tidak bisa diketahui secara pasti, karena itu memang bukan ranahnya manusia. Analisa manusia tidak akan bisa menjangkau hal-hal yang gaib seperti itu. Yang kita harus menerima dengan kacamata iman. Yang jelas Allah itu duduk di singgasana, tapi tidak seperti duduknya makhluk yang punya singgasana kerajaan. Begitu saja. Yusil lailan nahar, Allah menutupkan malam pada siang. Yatlubuhu, yang mengiringinya hasisan dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma dan matahari, bulan, bintang-bintang musakhkharatin bi amri, semuanya tunduk dalam kendali perintah Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah, peredaran matahari, peredaran bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk. Tidak ada yang bertabrakan. Selama ini aman. Ya. Peredaran matahari dan bulan itu ya aman selama ini, nggak pernah tabrakan, Pak. Berjuta-juta bintang di langit itu ya sudah beredar di garis poros masing-masing. Manusia nggak mampu menjangkau, nggak bisa. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah al-khalqu, semua ciptaan, wal amru, dan perintah. Semua makhluk itu hanya tunduk berdasarkan perintah Allah. Matahari disuruh diperintah oleh Allah,
mulai dari diciptakan muncul ketika pagi muncul dari arah timur dan terbenam di arah barat, ya perintahnya begitu, ya terus saja yang namanya matahari. Kan selama ini matahari nggak pernah macet. Masa ono matahari macet kayak muncul terus gak muncul, misalnya terus macet begitu, nggak ada. Itu tunduk, Pak. Wal qamar, dan bulan itu juga tunduk seperti yang diperintahkan oleh Allah. Wan nujuma, dan bintang-bintang itu juga sesuai dengan garis edarnya masing-masing yang diperintahkan oleh Allah. Tabaraka, maha suci Allah, ay subhanahu, begitu penafsirannya begitu. Allahu Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ud'u, berdoalah kalian, ya. Ud'u, jadi kalau sekarang kamu sudah ditunjukkan kebesaran Allah mulai dari ciptaan langit dan bumi, matahari dan bulan dan bintang-bintang yang kamu sudah tidak bisa menjangkau dengan kepandaian ilmu pengetahuanmu. Oleh karena itu sudahlah, ud'u rabbakum, banyak berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyan, dan suara lirih, wa khufyatan, dan suara lirih. Innahu, sesungguhnya dia Allah, la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi etika dalam berdoa itu, Pak, adalah tadarruan. Tadarru itu nek dimaknani cara salaf itu DP. Bahasa Jawa niku DP utawa ngrepo-ngrepo. Nah gitu loh, Pak. Itu makna salafi itu, tadarruan itu DP. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, tadarru. Wa khufyatan, dan suara yang lirih. Doa itu ya ini etikanya doa. Itu kan? Dengan tadarru, DP dan suara lirih. Itu innahu, sesungguhnya dia la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Dengan tentunya dengan kalimat yang kurang pantas doa kepada Allah, yaitu. Nah, di sini ada lagi, wala tufsidu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, sesudah kebaikannya. Maksudnya sesudah bumi ini menjadi baik dengan segala keimanan seseorang itu, maka jangan berbuat rusak lagi. Janganlah kalian berbuat kerusakan ba'da islahiha, sesudah baiknya bumi ini. Dengan baiknya bumi ini dengan apa? Dengan banyaknya orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. La tufsidu fil ardi bisyirki, itu maksudnya jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi bisyirki, dengan berbuat kesyirikan, wal ma'asi, dan berbuat kemaksiatan, ba'da'an aslahahallahu, sesudah Allah memperbaiki bumi ini, bibi'tsatil mursalin, dengan terutusnya para utusan. Itu maksudnya ba'da islahiha itu. Jadi jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi ini dibaikkan sama Allah. Dengan apa? Dengan banyaknya terutusnya para rasul. Maka bumi ini menjadi damai, menjadi baik. Terus wad'uhu. Nah, di sini ada kalimat wad'uhu lagi. Kalau di sini ud'u rabbakum, di sini juga disuruh berdoa lagi. Wad'uhu, dan berdoalah kamu kepada Allah khaufan, dengan rasa takut. Takut apa? Akan apa? Takut akan siksanya.
watomaan dan penuh harap. Ya, watomaan dan penuh harap. Jadi etikanya berdoa tadi apa? Tadarruan, DP, wa khufyatan, dan suara lirih yang lembut, betul-betul dari dalam hati. Terus wa khaufan, rasa takut akan siksanya Allah. Terus wa tamaan, dan penuh harap akan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ini Pak, di dalam doa itu ada etikanya 4 ini Pak. Pertama tadarruh, DP. Yang kedua dengan suara lirih lembut, suara yang keluar dari dalam hati. Yang ketiga khaufan, ada perasaan takut akan siksanya Allah. Wa tamaan, dan penuh harap dengan doa yang dipanjatkan itu. Harus ada 4 unsur ini Pak. Ya, harus ada 4 unsur ini orang itu berdoa. Ya, kan begitu. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun, sangat dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalimat-kalimat doa di dalam Al-Quran itu banyak. Ada juga ayat yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi. Itu perintahnya Allah. Jadi doa itu adalah perintah. Kan begitu ya? Doa itu adalah perintah. Carane ndonga ya apa? Tadarruan wa khufyatan. Ya, dengan merendahkan diri dan dengan suara lirih. Khaufan, ada perasaan takut akan siksanya. Wa tamaan, dan ada perasaan berharap penuh akan datangnya rahmat Allah. Jadi doa satu diperintah. Tata cara doa ini di dalam ayat 55 dan 56. Etika berdoa, tata cara berdoa. Jadi doa itu satu diperintah, dan mana-mana perintah itu pasti mengandung ibadah kepada Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan doa ini luar biasa. Ono hadis mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ono mana hadis mengatakan ad-du'a'u muhul ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Coba. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Maka jangan sampai meninggalkan doa. Terus ono mana hadis, dan hadisnya singkat-singkat. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah keputusan-keputusan Allah illa doa, kecuali doa. Banyak hadis-hadis tentang doa ini Pak. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah, takdir Allah, illa doa, kecuali doa. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah diperintah oleh Allah. Jadi itu kalimat doa itu, ya. Makanya jangan sampai kita tidak berdoa, karena doa itu senjatanya orang mukmin. Doa itu puncaknya ibadah. Jadi jangan sampai ketika beribadah kita ini tidak berdoa. Itu. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, jalan saja monggo. Berjalan barangkali dengan punya apalah tentang nggih monggo. Jadi oke, monggo. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mereka itu baru sadar bahwa mereka selama ini bisa. Dengan saya itu ketika seorang meninggal sampai menjelang hari kiamat kan ada kubur untuk kita dalam proses ini. Karena mereka setelah meninggal itu atau dalam sisa kubur itu belum merasakan juga penyesalan. Penyesalannya itu baru tahu pada hari kiamat. Terima kasih. Apakah orang yang sudah meninggal itu sudah menyesal begitu ya, atau hari kiamat begitu ya? Oke. Jadi penyesalan itu penyesalan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir atau orang yang ngaku beriman tapi maksiat gitu ya. Itu ketika nyawa itu tercabut dari dirinya, itu dia sudah tahu, sudah sadar bahwa ternyata apa yang dia perbuat selama ini itu salah. Ya. Bahwa yang diperbuat selama ini adalah salah, itu sudah tahu. Nah, penyesalan itu ditambah lagi nanti datangnya hari kiamat. Maka ada hadis mengatakan begini, barang siapa yang ketika mati dia itu sudah mendapatkan balasan azab atas perbuatannya, maka sesudah hari kebangkitan dia dibangkitkan, dia akan menghadapi siksa yang lebih besar lagi. Begitu Pak. Jadi barang siapa yang ketika mati dia diberikan balasan oleh Allah atas amal perbuatannya, ya, maka ketika dia dibangkitkan dia akan mendapatkan balasan yang lebih dahsyat lagi daripada yang dirasakan ketika dia di alam kubur. Itu seperti itu Pak. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebaliknya, bagi orang yang beriman, beramal soleh, ketika meninggal dunia, dia sudah merasakan balasan baik dari Allah atas jerih payah amal perbuatannya atau amal ibadahnya. Sudah merasakan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu akan lebih banyak lagi, lebih besar lagi dirasakan ketika nanti sudah hari kiamat. Jadi ya ibaratnya ketika di alam kubur itu kayak disudono, baru ditampakkan, diperlihatkan. Nah gitu kan, itu senengnya gak karu-karuan. Maka begitu hari kiamat dia sudah merasakan betul betapa kenikmatan yang Allah janjikan itu betul-betul terjadi. Itu gitu. Seperti itu. Monggo ada yang nggih Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam itu kan doa Pak. Ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu juga doa. Itu untuk seperti itu sering kita dengarkan terutama di kalangan penguasa. Nggih. Di kalangan di bagian jamaah yang dihadiri oleh berbagai macam penganut agama. Nggih. Mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti juga dengan salam-salam menurut agama itu. Saling namun budaya. Apakah boleh begitu Pak? Nggih. Ucapan salam nggih. Nggih. Jadi ucapan assalamualaikum itu jelas mutlak ucapan orang Islam, orang yang beriman. Karena salam sendiri adalah doa. Assalamualaikum itu berarti keselamatan atas kamu sekalian. Jawabnya waalaikumsalam, keselamatan juga atas panjenengan, begitu Pak. Ya, jadi itu miliknya orang Islam. Nah, karena mayoritas di Indonesia ini orang Islam, akhirnya orang-orang yang minoritas juga ikut-ikutan. Nah, gitu loh. Akhirnya juga ikut-ikutan. Nah, kita yang mayoritas ini yo ojo ikut-ikutan juga. Pakai salam-salamnya mereka gitu loh maksudnya. Kalau mereka mengikuti kita ya
nggak masalah, silakan. Ya memang kita mayoritas ya pakai salam itu dimanapun itu, di instansi manapun kita ini mayoritas, walaupun bukan negara Islam tapi kan mayoritas Islam. Jadi pakai sapaan Islam. Maka mereka karena minoritas ya akhirnya mengikuti kan begitu loh. Mengikuti sapaan itu. Lah, yang perlu dicatat, kita yang mayoritas yang sudah punya ucapan sendiri yang jelas-jelas itu sudah benar, ya ojo ikut-ikutan melok salamnya mereka gitu loh. Nah itu loh yang kadang-kadang kita itu rancu itu. Ya itu sehingga ikut-ikutan kita kalau nggak pakai salamnya mereka dikira nggak loyal dan lain sebagainya. Enggak, mereka tahu sudah batas-batasnya itu. Cuma kita sendiri aja yang kadang-kadang sok opo gitulah. Mereka tahu Pak. Jadi itu milik kita Pak. Ya, sapaan doa, salam yang mengandung doa. Moga Pak. Panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meninggal ditanya oleh Bung Kamake, kemudian pertanyaannya itu benar, maka si mayat itu tidurnya seperti mata nancar. Nah, apakah seperti mata nancar itu ya ada bangun, kemudian melakukan sesuatu yang seperti di dunia ini, atau tidurnya ini tahu kiamat, dan itu tidak itu di dalam hadis atau terima kasih. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun di dalam hadis bahwa ketika orang itu beriman, beramal soleh, matinya husnul khotimah, maka ketika malaikat mungkar nakir itu bertanya, dijawab oleh amal soleh yang dia lakukan. Setelah itu malaikat mungkar nakir sudah persilakan, silahkan kamu tidur sampai datangnya hari kebangkitan. Nah, mau turu kok gak pegel Pak. Pertanyaan nakalnya kan begitu ya. Mosok turu tok mari ngono klilir. Wah, guru kiamat rek turu meneh. Mari ngono terus turu terus mari ngono bangun. Wah, guru kiamat turu meneh mosok ngono. Nah, itu saya mendengarkan apa itu? Ceramahnya Gus Baha itu, okay. Jadi roh-roh yang suci seperti itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu roh-roh yang mutmainnah yang suci seperti itu Pak. Walaupun memang hadisnya disuruh tidur, tapi mereka itu tetap sujud kepada Allah. Ya, ada di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa aku temui Nabi Musa itu sedang sholat di atas kuburnya. Aku tinggalkan dalam keadaan dia juga sholat di atas kuburnya, dan aku ketemui kembali juga dia itu masih sujud kepada Allah. Jadi roh-roh itu tetap melakukan sujud ketaatan kepada Allah. Gitu loh Pak. Jadi seperti yang dia lakukan. Makanya kadang-kadang ada orang yang mimpi ditemui oleh salah satu keluarga ahli kuburnya, dia ketemu dalam keadaan membawa sorban, sedang sholat. Ya, roh-roh yang suci itu tetap tidak akan meninggalkan kebaikan dengan sendirinya, gitu loh. Ya, nanti juga begitu itu di surga Pak. Ya juga dikatakan begitu, musuh di surga itu cuma enak-enakan torek ngalor ngidul karo widodari. Musuh ya ngono. Itu memang janjinya Allah begitu, tapi yang namanya ruh yang suci, yang mutmainnah tadi itu tetap sujud kepada Allah. Itu loh. Ya, tetap sujud kepada Allah. Itu. Bahkan ya ada guyonannya begini. Enak kan bidadari itu sudah cantik, nggak minta belanja lagi. Guyonannya begitu. Bidadari wis enak.
kita diberikan bidadari oleh Allah. Enak, sudah cantik, melayani, gak pernah minta belanja lagi. Begitu, Pak. Ya. Jadi itu memang dalam hadis-hadis seperti itu, Bang. Tapi pada kenyataannya ya kita sendiri tidak tahu persis ya. Ini kan berita gaib ya. Ini kan berita gaib ya. Yang pastinya jiwa yang suci itu tetap akan tunduk patuh kepada Allah, tetap akan mengabdi kepada Allah. Begitu. Ya wallahu a'lam nanti seperti apa. Ini berita gaib ya. Yang jelas itu seperti itu. Jadi ruhnya para nabi-nabi itu Pak tetap sholat sujud di atas kuburnya masing-masing. Makanya begini. Dalam satu tafsir itu disampaikan begini Pak. Ternyata iblis itu pernah mau bertobat. Bilang kepada Nabi Musa, suruh menyampaikan kepada Tuhan bahwa saya akan bertobat akan kesalahan saya. Sehingga Nabi Musa menyampaikan ini di alam gaib begini ini Pak, bukan alam dunia. Kemudian Nabi Musa matur kepada Allah, menyampaikan pesannya iblis bahwa iblis akan bertaubat atas kesalahannya yang dulu pernah mengingkari perintah panjenengan untuk sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya Allah jawab begini, wis Musa sampai lo nang iblis, naik bener-bener dheweke kepengen tobat temen, kon sujud nduk gone dukure kuburane Nabi Adam. Begitu Pak. Kon sujud dukure kuburane Nabi Adam. Ternyata iblis kalau gitu juga mau Musa. Iblis tetap nggak mau lagi, akhirnya gagal, nggak jadi bertobat. Gitu kan? Itu kesombongannya iblis. Begitu. Jadi para ruh yang suci itu tetap akan mengabdi kepada Allah terus dan akan istilahnya itu mendekatkan diri kepada Allah terus ya tentunya di alamnya masing-masing. Itu wahwa dan dia alladzi dzat yang yursilu mengirimkan aryaha angin busron sebagai kabar gembira karena angin itu tanda turunnya hujan baina yaday rahmati di hadapan rahmatnya hatta idza aqallat sehingga ketika angin itu sudah membawa sahaban berupa awan fikolan yang tebal sehingga ketika awan itu sudah tebal kata Allah suqnahu aku mengarahkan awan yang tebal itu libaladin mayitin ke negeri yang kering. Jadi awan tadi itu digiring oleh Allah ke negeri yang kering. Fa'anzalna bihil ma lalu kami turunkan air hujan. Fa'akhrajna bihi maka kami mengeluarkan bihi dengan air hujan itu min kulli thamarati berbagai macam buah-buahan dan tanaman karena kesuburannya kadzalika demikian itulah nukhriju kami mengeluarkan al-mauta orang-orang yang sudah mati dari alam kuburnya seperti kami menumbuhkan tumbuhan itu nanti kami bangkitkan orang-orang yang sudah mati dari alam kuburnya masing-masing la'allakum agar kamu sekalian tadakkaru mau mengambil pelajaran dari ayat ini itu ya. Sampun dulu sampun dulu kita akhiri. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.